Tes cek sound. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, kali ini kita lihat market kripto kembali recovery ya teman-teman. Jadi di per hari ini koin atau token-token kembali hijau setelah sebelumnya mengalami penurunan yang cukup drastis ya, atau bisa dibilang dump gitu ya. Karena memang sebelumnya Bitcoin juga diterpa isu-isu panas. Contohnya juga yang terbaru itu katanya Cina mulai membantu eskalasi Iran ya, atau Cina dengan kata lain membantu peperangan terhadap Iran dan Israel gitu ya, atau Iran dan Irak. Kita nggak tahu, tapi yang jelas seperti biasa sentimen-sentimen seperti perang ataupun yang lainnya itu bisa menggoyah harga Bitcoin. Nah, itu juga yang jadi concern gitu ya. Selalu ketika Bitcoin atau market crypto crash, kita bahkan setelah ketakutan, institusi malah sudah serok duluan ya. Jadi ketika Bitcoin kemarin dump itu mungkin institusi lah yang menang gitu ya, karena mungkin mereka sudah serok duluan di harga paling dasar gitu. Jadi dia sudah taking profit untuk sekarang. Oke, sebelum masuk ke chart atau ke market outlook, kita lihat dulu seperti biasa Fear and Greed Index. Nah, kalau kita lihat indikator ya, ini tidak terlalu signifikan turun atau tidak terlalu signifikan masuk ke area fear. Kita lihat di sini, jadi kemarin terakhir saya lihat ada di 50 sekian, hampir ke 60. Nah, ini sekarang turun ke 50 atau jadi batas netral nih untuk Fear and Greed Index-nya. Nah, ini juga masih kita belum bisa menentukan apakah bagus atau tidak. Jadi teman-teman hanya bisa mungkin kita lihat dari untuk saat ini ya. Kita bisa lihat dari berita-berita mungkin. Kemudian juga ya dari technical analysis gitu, dari market outlook. Nah, kalau teman-teman mau lihat berita sekilas tentang market gitu ya. Nah, di CoinMarketCap teman-teman bisa masuk ke tabnya Learn, kemudian ada news di sini. Oke, kita lihat hari ini ada berita apa saja. Kita lihat sekilas saja yang memang bersangkutan dengan sentimen negatif. Nah, kalau di sini today ada 3 new Binance listing towards this August, tidak. Oke, nah di sini sejauh ini belum ada sih, belum ada sentimen buruk ya, sentimen buruk terhadap market crypto. Atau juga teman-teman nanti bisa untuk fundamental ya, teman-teman bisa research juga sendiri untuk berita-berita khususnya kripto gitu, misalkan di Coin Magazine. Nah, Bitcoin Magazine maksudnya. Nah, ini juga teman-teman bisa akses untuk melihat atau analisa fundamental ya, berdasarkan berita-berita gitu yang terkait dengan kripto. Oke, kita langsung masuk aja ke market outlook. Kita lihat dari market outlook Bitcoin ya. Nah, kalau di per hours atau di candle per 1 jam, time frame per 1 jam, di sini kelihatan ya setelah kemarin itu dump. Nah, setelah kemarin dump, ini dia sudah mulai bounce back di harga untuk Bitcoinnya, di harga 49.000. Kemudian ada proyeksi dia naik di sini nih. Nah, untuk chart kemarin sebetulnya saya sempat lihat gitu ya. Beberapa kan kalau kripto itu
identik ya. Jadi chartnya bakalan kurang lebih sama dengan pergerakan harga Bitcoin. Nah, kemarin saya lihat terakhir itu dia sudah menyentuh di trendline ini nih. Nah, saya masih memvalidasi apakah itu valid atau tidak. Jadi secara teori jika misalkan kita buat trendline tersebut, nah jika dia bisa memantul atau tidak tembus dari trendline-nya, mungkin dia akan naik, meneruskan tren naiknya. Nah, kemudian kalau misalkan dia breakout, ya tentu dia akan turun. Nah, kemarin saya menunggu gitu ya. Ternyata memang terjadi ya. Jadi si trendline ini valid, teman-teman. Alhasil dia turun dulu. Nah, kemudian di sini ada support ya. Nah, dia akumulasi atau turun atau mantul di area support ini nih. Itu juga sama untuk koin-koin lain yang saya pantau. Ini juga sama seperti H-bar. Nah, H-bar juga kemarin di sini nih. Nah, ini terlihat kan teman-teman di sini ada beberapa kali pantulan. 1, 2, 3 sebelum akhirnya di sini ada candle-candle kecil. Ini menunjukkan dia memang ada akumulasi dan memang sulit untuk naik. Jadi dia mencoba breakout ke bawah. Sampai akhirnya di satu candle ini dia langsung turun nih. Langsung solid ya turunnya nih. Nah, setelah di sini dia akumulasi, mencoba naik, kemudian ketika turun breakout sedikit dia langsung turun. Gitu, teman-teman. Nah, saat ini kebetulan sudah recovery kembali karena mungkin di sini ada beberapa support ya. Jadi dia akan memantul dulu. Nah, ini untuk teman-teman diusahakan karena ini strukturnya akan mungkin bisa jadi turun dulu. Minimal dia akan menyentuh trendline ini kita buat acuan Bitcoin aja. Nah, di sini kan ada beberapa support. Nah, jadi nanti teman-teman untuk yang misalkan mau masuk saat ini, saran saya tunggu dulu karena ini marketnya dia baru breakout ya. Biasanya dia konsolidasi dulu, kemudian dia membentuk market structure yang baru. Kita lihat ke per daily dulu, coba kita lihat. Nah, ini per daily juga dia belum membentuk market structure yang baik menurut saya. Jadi dia masih bisa naik dan juga masih bisa turun. Nah, ini kemungkinannya masih 50-50 ya. Cuman range-nya terlihat di sini ya. Jadi kalau misalkan dia naik paling dia mentok untuk Bitcoin-nya dia mentok di 64.000, kemudian kalau turun mungkin dia di sini ada support lagi. Nah, di sini di 54. Jadi kalau misalkan naik dia ke 64, kemudian turun, paling turun ke 54. Nah, jadi 64 sama 54 ya, teman-teman. Nah, kita harus perhatikan dulu di level tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman ragu untuk masuk sekarang, lebih baik nanti tunggu saja setelah market structure-nya terbentuk dulu. Karena kalau kita lihat di sini market structure-nya memang kalau dikatakan bearish juga belum, kalau dikatakan bullish juga belum. Nah, ini juga untuk konsolidasi atau sideways juga belum nih. Jadi kita harus pantau dulu. Namun untuk secara indikator juga dia masih normal. Jadi teman-teman harus tunggu dulu nih. Wait and see. Jangan sampai teman-teman kejebak ya. Juga kita harus perhatikan karena ada isu Cina akan membantu Iran atau dengan kata lain mungkin ditakutkan akan ada peperangan gitu ya. Nah, biasanya kalau ada isu peperangan anjlok dulu nih. Jadi nah ini teman-teman harus memang hati-hati ya. Jadi acuannya teman-teman bisa lihat dulu harga Bitcoin sebelum teman-teman masuk ke altcoin atau koin-koin lainnya. Kayak gitu aja pembahasan kali ini. Semoga teman-teman masih dalam keadaan bahagia gitu ya. Kayak gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.